Pak Lurah mati kugorok oleh Pijan Nunia. Sudah banyak kejahatan yang dilakukan oleh Slamet, lurah desa. Sayang, semua kejahatan itu seolah tidak pernah terjadi. Semua kejahatannya ditutupi oleh uang dan kekuasaan yang dia miliki. Benar-benar kejahatan yang terlindungi itu, semua ketidakadilan itu, semua penindasan yang dia lakukan membuatku semakin muak padanya. Slamet mencoba bicara. Tubuhnya meronta-ronta berusaha melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. "Kenapa? Kau tidak berdaya?" tanyaku memelototkan mata. Slamet balas melotot, memberi ancaman tentang perbuatan yang aku lakukan. Aku sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Kudekati tubuhnya yang terbaring di tanah, tergeletak begitu saja di dalam bangunan bekas gudang tembakau. Ya, gudang tembakau Pak Soleh yang bangkrut karena terbakar. Atau aku bisa mengatakan bahwa gudang ini sengaja dibakar oleh saingannya, Slamet. Malam itu, aku mendengar dengan telingaku sendiri, Slamet dan anak buahnya merencanakan pembakaran gudang tembakau Pak Soleh. Bisnis tembakau itu maju pesat, membuat bisnis Slamet tertandingi dan akhirnya kalah. Jalan pintas, Slamet menyuruh anak buahnya untuk membakar gudang itu. Begitu halus dan terencana. Tidak ada orang yang tahu pembakaran di tengah malam yang dilakukan. Bukti, jangan tanya. Aku yakin Slamet sudah menyuap seluruh polisi yang menyelidiki. Mau apa kau? Sekarang nasibmu ada di tanganku, kataku bengis. Kuarahkan golok tajamku ke wajahnya. Slamet mencicit. Nyalinya seketika turun. Aku menarik golok yang teracung, menggeletakkannya begitu saja di tanah, kemudian menyalakan rokok dan menghisapnya. Sebenarnya, peristiwa pembakaran gudang tembakau itu tidak begitu menyulut amarahku. Kejadian 4 bulan yang lalu itu hanya menanamkan setitik kebencianku pada Slamet. Yang membuatku begitu marah padanya adalah kejadian beberapa waktu yang lalu, ketika Slamet dan para anak buahnya mendatangi rumah Pak Rustam, buruh tani yang usianya sudah senja. Slamet ingin menagih hutang kepada Pak Rustam. Sayang, Pak Rustam tidak mampu membayar. Bagaimana bisa? Untuk membayar hutangnya saja, upahnya sebagai buruh tani tidak mencukupi. Apalagi ditambah bunga yang melilit itu. Maka Pak Rustam semakin tercekik, dan Slamet, dia seolah tidak memiliki rasa iba sama sekali. Dia mengajukan persyaratan kepada Rustam. Dini, anak gadis semata wayangnya harus menjadi istri kedua Slamet. Kalau tidak, Slamet akan menyita rumah milik Pak Rustam. Selain itu, Pak Rustam akan masuk penjara karena belum bisa melunasi hutangnya. Tidak ada pilihan lain. Dengan berhati-hati Pak Rustam menyetujuinya. Dini resmi menjadi istri kedua Slamet 1 minggu setelah perjanjian itu. Seluruh desa gempar. Banyak warga desa membicarakan lurah mereka yang kawin lagi dengan gadis muda. Tapi hebat, dengan dalih membantu sesama, Slamet menutupi aibnya. Setelah itu, dia malah dianggap sebagai pahlawan oleh kebanyakan warga desa. Sore hari setelah pernikahan Slamet dengan Dini, aku merencanakan semuanya. Dan malamnya, aku memberanikan diri untuk menjalankan semua rencanaku. Mulai dari mencegat Slamet yang kebetulan pulang sendirian tanpa ditemani anak buahnya, Slamet yang sedang mabuk berat, dan aku yang telah merencanakan semuanya. Duel kami berdua dimenangkan olehku. Aku menyeret tubuh Slamet yang tidak sadarkan diri ke bekas gudang tembakau Pak Soleh yang jauh dari desa, mengikat tangan dan kakinya, menggeletakkan begitu saja di tanah. Kemudian, setelah merasa aman, pulang ke rumah dan kembali ke gudang pagi subuh hari. Sekarang kesabaranku sudah hilang. Sepertinya nyawamu akan melayang di tanganku, ucapku sambil menempelkan golok di leher Slamet. Slamet meronta, berusaha melawan. Sayang, dia tidak bisa apa-apa. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Harta dan kekuasaannya tidak ada artinya di sini. Di hadapanku, malaikat maut yang akan mengambil nyawanya.
Rintih Selamat mengiba. Darah segar muncrat dengan derasnya, membasahi lantai, tubuh Selamat dan aku. Aku berdiri, tanganku memegang kepala Selamat yang terlepas dari tubuhnya. Hari ini, Selamat lurah desa mati kugorok. 1 minggu kemudian, mayat Selamat ditemukan. Pada awalnya, hanya kepalanya yang membusuk di kali. Lalu polisi yang datang mengidentifikasi dan membawa anjing pelacak menemukan bagian tubuhnya terkubur di belakang bekas gudang tembakau milik Pak Soleh, membusuk. Polisi yang datang menginterogasi semua orang yang dicurigai, kerabat, teman, anak buah, kedua istri Selamat, warga desa, dan aku. Semua memiliki alibi yang kuat di hari kejadian. Begitu juga denganku. Aku sudah merencanakannya dengan matang. Malam sebelum aku membunuh Selamat, aku menelepon Roni, temanku, menyuruhnya pergi ke Surabaya, naik kereta, menggunakan tiket yang diatasnamakan aku. Tentu saja, aku mengimbanginya dengan tidak memperlihatkan diriku di hari kejadian. Dan Roni, sekarang dia sudah kembali ke perantauan, jauh di seberang pulau sana. Benar-benar rencana yang matang. Celaka, dugaanku meleset. Aku tidak memperkirakan anjing pelacak polisi. Anjing itu terus mengendus, masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya, barang bukti yang dapat menyeretku ke penjara ditemukan. Golok yang aku gunakan untuk membunuh Selamat ditemukan tergeletak di bawah meja. Polisi yang paham dengan kronologi kejadian langsung menyeretku, menginterogasiku. Aku berkelit. Polisi tetap menyelidiki, menanyaiku dari A sampai Z. Tapi aku juga membuat alasan dari A sampai Z. Dan akhirnya, polisi yang tidak menemukan kejanggalan dari alibiku sedikit melonggarkan interogasinya, menanyaiku dengan sedikit lembut. Kemudian, entah mengapa, menempatkanku sebagai saksi. Malamnya, ketika aku ngopi di warung Pak Tejo, 3 orang polisi datang. Mereka membekukku, menangkapku. Posisiku yang tadinya sebagai saksi tiba-tiba saja berubah menjadi tersangka. Aku tidak tahu alasannya. Yang jelas, sekarang aku diseret dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Warga desa dan beberapa orang di warung memperhatikanku yang diseret polisi. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Mereka yang percaya kalau aku tidak melakukannya. Mereka yang heran tentang aku yang digelendeng polisi. Mereka yang mempertanyakan kronologi kejadian dan bisik-bisik yang lainnya. Semua berbaur menjadi satu. Wanita separuh baya muncul di antara kerumunan yang bergerombol, menghampiriku. Tangannya mengelus rambutku. Matanya berkaca-kaca, dan seketika semuanya buncah. Air mata penyesalan menetes di mataku. Kenapa kamu membunuh bapakmu sendiri, Nak?